Halo, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bahas topik yang penting banget nih buat kinerja organisasi manapun. Sumbernya dari kumpulan artikel Harvard Business Review yang Anda bagikan. Fokusnya soal pengambilan keputusan. Pernah nggak sih Anda merasa rapat kok alot banget, nggak ada keputusan, atau malah bingung, ini sebenarnya siapa sih yang boleh mutusin? Nah, Anda nggak sendirian. Misi kita kali ini, yuk kita coba bongkar. Kenapa sih keputusan itu sering mandek atau malah salah arah? Dan yang paling penting, gimana cara memperbaikinya, terutama soal siapa pegang kendali apa. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, menarik sekali memang tema ini. Dan seringkali ya, akar masalahnya itu bukan cuma di proses formalnya loh, tapi justru dimulai dari dalam kepala kita sendiri. Ada semacam jebakan gitu. Artikel-artikel ini kan menyoroti beberapa bias klasik ya. Misalnya, kita gampang banget terpaku sama info pertama yang kita dengar. Itu anchoring. Atau cenderung pengennya kondisi sekarang aja terus, status quo. Terus ada juga sunk cost. Susah gitu ngelepasin keputusan lama yang udah jelas salah karena udah terlanjur investasi waktu atau uang. Dan confirming evidence, kita nyarinya bukti yang dukung pendapat kita aja, yang lawan diabaikan. Ini semua bahaya, bisa menyesatkan banget. Betul. Jebakan pikiran ini rasanya kita semua pernah alami ya, sadar atau nggak sadar. Dan ada satu lagi yang menarik dari bacaan itu soal bias optimisme yang kuat. Kita seringkali terlalu pede sama kemampuan kita ya kan, terus ngeremehin risiko, biaya, kadang lupa juga mikirin reaksi pesaing gimana. Tepat. Dan ini diperparah lagi kadang sama tekanan di kantor, yang nuntut kita harus selalu kelihatan positif, selalu optimis. Jadi bias individu ini udah satu masalah. Terus gimana kalau udah masuk ke level diskusi kelompok atau rapat gitu? Nah, itu dia masalah berikutnya. Perangkap individu tadi jadi bensin buat masalah di tingkat kelompok. Dialog yang nggak efektif, sumber yang Anda kasih itu ngebedain jelas banget antara pendekatan advokasi, ini kayak lomba debat, semua ngotot sama argumennya sendiri, dibandingkan sama inquiry, di mana tujuannya itu eksplorasi bareng, cari solusi terbaik sama-sama. Beda banget hasilnya. Oke, inquiry ya. Biar sukses, pendekatan inquiry ini butuh apa aja sih? Soalnya rasanya kok banyak diskusi malah jatuhnya jadi advokasi ya, adu kuat aja gitu. Kuncinya ada dua nih. Pertama, perlu ada konflik kognitif yang sehat. Maksudnya, yang didebatkan itu idenya, gagasannya, bukan orangnya diserang personal. Kedua, yang nggak kalah penting, orang harus merasa didengarkan. Ada istilahnya consideration. Mereka merasa masukannya dihargai, meskipun mungkin nggak dipakai. Konflik ide yang sehat dan rasa didengarkan. Oke. Contohnya kuat banget di kasus Presiden Kennedy yang dibahas itu kan. Invasi Teluk Babi, wah itu didominasi advokasi. Hasilnya gagal total. Tapi pas krisis rudal Kuba, mereka pakai pendekatan inquiry. Akhirnya ketemu solusi damai. Jadi cara dialog ini dampaknya luar biasa loh. Wah, iya. Contoh Kennedy itu jelas banget ya bedanya. Tapi, gini, sebagus apapun dialognya, kalau abis diskusi panjang lebar, terus tetap nggak jelas siapa yang akhirnya berhak mutusin, ya percuma juga kan? Kayaknya ini nih, benang merah yang paling penting dari semua materi ini ya, soal kejelasan wewenang. Nah, Anda tepat sekali. Itu dia poin krusialnya. Kebingungan soal siapa yang berwenang ini sering banget jadi biang kerok kenapa keputusan jadi macet, jadi lumpuh. Disinilah kerangka kerja kayak Rapid yang diangkat di artikel Rogers and Blanco itu jadi relevan banget. Ini menjawab pertanyaan paling dasar. Siapa yang punya D? Siapa yang decide? Rapid, oke. Kedengarannya menarik, bisa diurai sedikit? RAPID itu singkatannya apa aja dan maksudnya gimana? Tentu. Jadi Rapid ini intinya memetakan akuntabilitas dalam proses keputusan. R itu recommend, siapa yang usulin tindakan atau rekomendasi awal. A itu agree. Nah ini, siapa yang wajib setuju sebelum keputusan bisa jalan. Tapi hati-hati, peran A ini sebaiknya seminimal mungkin, biar nggak kebanyakan veto yang bikin macet. P itu perform, siapa yang nanti bakal melaksanakan keputusannya, eksekutornya lah. Itu input, masukan dari siapa aja yang penting dan diperlukan untuk dipertimbangkan. Dan yang terakhir, yang paling krusial, D itu decide. Siapa satu orang atau satu badan yang pegang palu, yang bikin keputusan final, dan bertanggung jawab penuh atas hasilnya. Oke, RAPID,
Recommend, agree, perform, input, decide. Jadi intinya banget itu di kejelasan siapa yang pegang D-nya ya. Betul sekali. Kejelasan D ini menghilangkan ambiguitas. Semua orang jadi tahu siapa yang punya wewenang akhir. Ada contoh nyata nggak gimana penerapan RAP ini bisa benar-benar ngubah keadaan? Ada. Ada contoh bagus dari John Lewis. Itu toko serba ada di Inggris. Dulu, bagian pembelian mutusin buat ngurangin variasi produk. Misalnya, penggiling garam merica gitu. Masalahnya, mereka nggak ngelibatin tim penjualan secara penuh dalam prosesnya. Nggak jelas siapa putuskan apa soal display. Terus akibatnya gimana? Ya akibatnya, tim penjualan yang di toko itu kan nggak paham strateginya apa. Mereka malah ngurangin ruang pajang buat produk yang variasinya dikurangi itu. Hasilnya, penjualan malah anjlok. Ini klasik banget. Silo terjadi karena peran nggak jelas. Wah iya ya, terus gimana RAP ngebantunya? Nah, setelah perannya diperjelas pakai rapid, ditetapkan, oke, bagian pembelian itu punya D soal alokasi ruang pajang secara keseluruhan. Tapi tim penjualan itu kasih I atau input penting soal preferensi pelanggan lokal. Dan mereka yang melakukan P atau perform untuk menata layout di Poco. Hasilnya, koordinasi langsung membaik, strategi dijalankan dengan benar, dan penjualannya naik lagi. Signifikan malah. Jadi kelihatan banget ya bedanya. Kuncinya itu penetapan peran yang disengaja, jelas, terus dikomunikasikan ke semua orang. Bukan cuma formalitas di atas kertas. Tepat. Ini harus jadi bagian dari cara kerja sehari-hari. Oke, jadi jelas banget ya kesimpulannya. Kalau mau ningkatin kualitas keputusan, ternyata nggak cukup cuma ngandelin data yang lebih bagus atau intuisi yang lebih tajam. Kita juga harus waspada sama jebakan pikiran kita sendiri, terus bangun dialog yang sehat dan konstruktif. Dan yang paling fundamental yaitu tadi, pastikan ada kejelasan peran dan akuntabilitas. Siapa yang rekomendasi, siapa yang input, siapa yang eksekusi, dan paling penting, siapa yang pegang D. Alat kayak Rapid ini bisa ngebantu banget. Iya. Dan tantangan selanjutnya, seperti yang disinggung juga di bacaan, itu gimana caranya nanamkan kejelasan peran ini biar jadi budaya organisasi. Bukan cuma aturan tertulis saja. Perlu didukung juga sama insentif yang pas, alur informasi yang benar, dan ya komitmen dari pimpinan tentunya. Menarik banget. Sebagai penutup nih, mungkin kita bisa ajak pendengar buat merenung sejenak ya. Coba deh pikirin, dalam proses pengambilan keputusan penting di sekitar Anda, entah di kerjaan atau di organisasi lain, seberapa jelas sih peran masing-masing pihak? Udah jelas belum siapa yang ngasih rekomendasi, siapa yang harus agree, siapa pelaksananya, siapa pemberi input, dan terutama siapa yang pegang di. Jangan-jangan ada kemacetan atau kebingungan selama ini yang sebenarnya bisa diurai kalau peran-peran ini diperjelas, mungkin pakai model kayak Rapid ini. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.